teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gua Nandul, gamer santuy, no game no life cuy. Masih di Kukiran Kingdom lagi, yang dimana di video kali ini gua bakal coba lanjut bermain untuk Kukiran Kingdom. Dan sebenarnya di sini gue pengen coba kasih tips buat kalian sih ya, untuk saran line up cuy. Ya, jadi saran line up dari gua kali ini adalah untuk menaruh ancient terbaik cuy. Jadi ancient terbaik yang bisa dipakai di Kukiran Kingdom ini. Karena untuk ancient sekarang kan sebenarnya ada beberapa ancient yang bagus dan kurang bagus untuk di PvP maupun PvE. Tapi di sini secara opsional sih, kalau misalkan kalian gak punya ancient lain, kalian bisa pakai ancient yang gue saranin ini cuy nanti. Oke, ini kan sekarang ada sekitar berapa ancient ya? 3, 4, 5. Kurang lebih sih 5 ya. Dan ancient terbaru itu adalah si White Lily ini cuy. Nah, jadi di sini untuk saran gue dari PvP ya, seperti biasa, gue tuh selalu suka banget sama game yang ada PvP-nya. Dan di sini untuk PvP saran gue, kalian bisa pakai untuk ancient White Lily. Kenapa White Lily? Karena White Lily ini walaupun musuh udah ada shield, contoh musuh itu ada si Financier ya. Financier ini kan dia bisa ngasih shield ultimate-nya. Walaupun ada shieldnya, si White Lily ini tetap bisa nembus defense musuh. Jadi mau sekuat apapun, ini kalau misalkan setara ya. Kalau misalkan setara, ingat, kalau misalkan powernya setara cuy. Kalau misalkan setara, mau sekuat apapun defense-nya, White Lily ini tetap bisa nembus. Dia pasti bisa ngekill beberapa musuh cuy untuk White Lily ya. Makanya kenapa sekarang nih nge-carry-nya tuh gila sih ini untuk White Lily, parah cuy. Apalagi di combo sama ancient lain, yaitu si orang Meksiko atau Golden Cheese. White Lily ini sumpah sakit banget kalau di combo sama Golden Cheese. Dan kalau misalkan nggak punya Golden Cheese, tenang aja, White Lily masih bagus kok di sini. Dan ya, gue bakal coba kok gue remove wait. Oke. Dan di sini gue bakal coba kasih lihat pembuktian ya, apakah White Lily bener bagus atau enggak. Ini gue kasih lihat nih. Defense gue 700.000, bisa menang lawan 1,2. Yang dimana di sini ada Golden Cheese ya, ada Golden Cheese cuy. Selain itu tuh kalian bisa lihat, anjir, emang White Lily ini bagus banget. Tapi di beberapa waktu sempat kalah juga tuh, tapi sempat menang juga. Mungkin di sini kenapa gue bisa kalah, karena dari segi power aja gue udah beda ya, itu alasannya. Tapi kalau misalkan setara, itu bisa dibalikin lagi cuy ya. Bisa gue bilang White Lily ini bagus banget cuy. Jadi saran line up dari gue di sini, kalau seandainya kalian punya White Lily, kalian bisa komboin White Lily ini sama Vetusin. Vetusin ini dia bakalan nge-tamingin ya. Jadi untuk biar tankernya kuat, kalian bisa pakai Vetusin. Kalau misalkan nggak ada si Crimson Coral ya, kalian bisa pakai Vetusin. Dan di combo juga sama si Financier. Financier ini kalau misalkan kalian udah nge-unlock ya, salah gue si ininya nih, buffnya. Nah ini dia, kalau udah nge-unlock si buffnya ini, Magic Candy-nya, dia bakalan makin tebel banget cuy, seriusan. Nih kalau bisa lihat tuh, Paladin Protection-nya tuh buset, Damage Resist, Critical Resist, Debuff Immunity, itu makin tebel cuy. Kalau bisa lihat, dia bisa nge-heal satu tim kita juga sebesar 12%. Dan ada defense tambahan lagi sebesar 15% lagi, sebanyak max HP target cuy ya, kurang lebih seperti itu. Dan tim kita dapat damage resist 15% selama 15 detik. Bisa di stack cuy, bisa di stack cuy ya. Ini kan bisa lihat nih, animasinya seperti ini tuh. Dan selain itu, musuh juga bakalan kena kayak semacam debuff gitu ya, entah stun atau apa nih, gue nggak paham di sini untuk sistem debuffnya nih. Nih ya, kalian bisa lihat nih untuk yang pedang. Jadi kalau misalkan shieldnya hancur tuh, kayak bukan stun, jadi semacam kayak tambahan damage gitu atau apalah gitu ya.
Jadi kalian harus aktifin ini dulu. Sebenarnya nggak diaktifin sih bisa, tapi nggak bisa survive cuy. Gue udah nyobain sebelum diaktifin Magic Candy-nya si Financier ini, itu survive-nya tuh kemungkinannya tuh kecil banget, jadi sering banget mati. Tapi ketika gue udah aktifin Magic Candy-nya itu survive-nya tuh parah banget, jarang mati cuy. Ya itu dia. Terus selain itu di sini sebenarnya apakah pure vanilla ini bagus? Sebenarnya pure vanilla ini juga bagus. Saran gue sih, kalau misalkan pure vanilla kalian udah terpaksa di build, kalian bisa masukin ya. Tapi di sini untuk limit dari si ancient ini terbatas cuy, itu kalian bisa lihat tim limit. Jadi gue nggak bisa masukin 2 ancient. Kalau misalkan mau masukin 2 ancient, gue harus ngeluarin dari legend atau si dragon tuh. Jadi kayak gini cuy opsinya. Kalian pilih yang mana? Sebenarnya ini bagus. Udah ada healer, tanker, dan juga carry. Ini udah bagus banget cuy. Tuh kayak gini ya. Ini udah bagus banget. Dan kalian kalau misalkan masih bingung, itu bisa pakai yang kayak gini cuy. Pasti pure vanilla tuh kalian punya lah ya. Kalau udah terpaksa dipakai tuh kayak gini. Ini gue bakal coba deh lawan dia nih. Gue nggak tahu bisa menang atau enggak, soalnya dia ada Crimson Coral, Snapdragon, Black Pearl, Frost Queen cuy. Kita cobain aja ya. 594, nih gue 600. Kayaknya sih gue kalah ya, soalnya dia bagus-bagus cuy metanya. Tapi di sini gue ada White Lily. Kita lihat. Sebenarnya walaupun gue kalah, harusnya White Lily gue di matchnya gede nih. Set. Sering. Menang kan? Tuh kalian bisa lihat. Financier gua, gila White Lily-nya. VP. Ini kalian bisa 1 juta anjir. Ini masih kecil sih 1 juta. Gue pernah 2 juta, bahkan 3 juta cuy. Nih kalian bisa lihat ya, Financiernya ini tuh gede banget cuy, nerima di match-nya, karena dia tankernya tuh bagus. Kalau Vetusin juga sama bagus, tapi beda kelebihan cuy. Financier ini tuh survive-nya udah kuat karena gue udah ngaktifin Magic Candy-nya. Jadi makin survive dia. Dan ya, kalau misalkan bang seandainya gue punya Golden Cheese, terus nggak punya White Lily, apakah masih bisa dipakai? Terus line up yang bagus itu apa? Menurut gue, kalau misalkan kalian punya Golden Cheese, kalian bisa pakai Golden Cheese. Dan kalau nggak punya White Lily, kalian bisa pasang si Pure Vanilla. Pure Vanilla, atau mungkin kalian bisa pakai combo seperti ini cuy. Golden Cheese kan nggak ada misalkan, kalian bisa pasang nih si ini nih, si siapa, Cream Brulee. Cream Brulee ini digantiin sama tanker yang lain. Atau nggak punya Pitaya juga nggak punya, bisa gantiin Cream Brulee cuy. Gitu. Opsinya tuh seperti itu. Dan kalau seandainya ada Holy Berry sebenarnya ini menurut gua udah kurang cuy. Seriusan, udah kurang. Kenapa kurang? Karena tanker yang bagus itu udah ada walaupun bukan ancient, yaitu si Vetusin sama Financier ini. Di tier atas ini kepake banget cuy. Vetusin ini. Dan Holy Berry sebenarnya kalian masih bisa pakai. Kalau buildnya bagus pun masih bisa pakai sebenarnya. Dan gantiin salah satu dari Vetusin atau Financier cuy. Gitu. Dan untuk si Dark Kakao ya, si Dark Kakao ini menurut gua nggak bagus-bagus banget cuy, beneran nggak bagus-bagus banget. Dan kalau misalkan punya Crimson Coral, nah Crimson Coral ini dia adalah solo tanker. Jadi kalau kalian punya Crimson Coral, kalian nggak bisa pasangin si Crimson Coral ini sama tanker lain, karena dia punya pasif, yang dimana pasifnya ini akan aktif ketika tidak ada tanker lain cuy. Itu. Jadi, nah ini kalian bisa lihat cuy. Tuh, ketika dia sendiri menjadi tanker, tuh start HP shieldnya itu bakalan aktif. Tuh kalian bisa baca ya. Tuh, jadi mau nggak mau kalian kalau punya Crimson Coral, jangan pakai tanker lain. Cukup sih Crimson Coral aja, solo tanker. Jadi dia yang jadi ujung tombaknya. Emang kuat bang, buset. Crimson Coral ini seriusan sakit banget. Karena ultimate ini dia bisa ngedodge, ya ngedorong musuh lah ya, ngedodge gitu.
knockback, ngedots lagi, ngedots tuh ngindar, knockback musuh, jadi musuh tuh bakal ke belakang dan itu ngebatalin skillnya kalau nggak salah. Dan Crimson Coral ini termasuk tanker yang bagus. Kalau kalian punya Crimson Coral, opsi gue sih pakai Crimson Coral aja, ujung tombak ya, nggak usah pakai si Vetusin, nggak usah pakai si Financier gitu cuy. Pokoknya solo tanker, sisanya kalian bisa pakai entah buffer atau magic atau attacker apapun. Jadi saran gue seperti itu. Dan kalau untuk PvE ya, PvE ini sebenarnya berbedanya jauh banget sih. Kok gue balik lagi. Nah di sini untuk PvE ini saran gue line up-nya tuh seperti ini cuy. Nah seperti ini. Jadi kalian jangan lupa bawa si Pure Vanilla, karena Pure Vanilla ini bisa ngilangin efek injury pada musuh atau tim kita gitu. Efek injury cuy gitu. Karena nanti di chapter atas kita sering banget kena efek injury, jadi mau nggak mau kita pakai si Pure Vanilla ini buat ngilangin efek injury itu. Dan juga untuk mengurangi debuff cuy, pakai si ini nih. Sebenarnya sih cocoknya tuh seperti ini cuy. Mana ya? Nah, kalian bisa pakai combo si ini cuy, Parfait. Nah, si Parfait ini kalian bisa gantiin. Nah, contoh seperti ini deh. Kalau misalkan punya White Lily ya, kalau punya White Lily seperti ini cuy. Kombonya seperti ini. Gitu. Kalian bisa combo seperti ini. Kalau punya Moonlight, kalian bisa pakai Moonlight juga ya buat gantiin White Lily. Nah, seperti ini cuy. Kombonya seperti ini. Jadi jangan lupa ya, yang penting itu yang penting itu adalah si Sherbet, Pure Vanilla, dan Parfait. Parfait juga sistemnya sama kayak si Sherbet, ngilangin debuff ya. Jadi kalau misalkan punya dua cover seperti ini udah bagus banget nih tuh. Dan juga tambah healer, tanker juga boleh di sini tuh. Pakai Vetusin atau si Financier tuh cuy, kan ada shieldnya ya kalau Financier. Dan attackernya bisa si Moonlight. Pasti kalian punya lah ya Moonlight, entah Moonlight atau Frost Queen punya lah pasti seperti itu. Kalau PvE itu seperti ini cuy. Atau Black Pearl itu bisa juga, Pitaya bisa juga ya kan. Terus siapa lagi nih attacker yang bagus di PvE? White mana ya kemarin? Snapdragon juga bisa ditaruh di sini cuy. Bisa cuy. Mana ya? Aduh, gue belum punya sih karakternya ya. Gak ada cuy. Ya, jadi kalian bisa pakai opsi seperti itu cuy. PvE ya. PvE ini kalau misalkan di tier atas, contoh ini gue udah nyampe di 16. Gue belum nyobain lagi karena gue malas banget sih. Nungguin aja nanti kalau misalkan ada banner baru gue push. Di stack 7, stack 18, maksudnya kalian bisa pakai untuk line up seperti yang udah gue kasih tahu tadi cuy, seperti itu. Sebenarnya sih PvP ini, kalau PvP menurut gue kalian bisa ambil ini cuy, referensi dari sini juga nih tuh. Top 1 di sini dia ini pakai Crimson Coral cuy itu. Solo tanker ya. Kalau nggak pakai opsi yang ini, kalian bisa pakai opsi yang kedua nih. Pakai 2 tanker kayak punya gue tadi. Cuman sayangnya line up gue ini kurang Golden Cheese sama Snapdragon gitu. Jadi gue masih pakai karakter opsional lainnya cuy, Pure Vanilla atau Snapdragon, Pitaya Dragon gitu. Ya mungkin itu aja yang bisa gue kasih tips untuk kali ini. Karena sebenarnya masih banyak sih tips-tips lainnya. Jadi tungguin aja di next konten selanjutnya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe cuy ya. Gua Nandul pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.